Shalom Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel semuanya. Shalom. Kita berjumpa lagi di acara ngobrol ya. Kalau kemarin ini kita sudah membahas tentang bagaimana perbedaan pribadi Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus. Jadi waktu itu kemarin kita membahasnya gitu ya. Jadi apakah Roh Kudus itu adalah pribadi atau energi atau kuasa atau apapun tuh yang kita waktu itu kemarin sudah bahas ya. Kalau misalnya saudara sekalian semua yang menonton channel kami belum menontonnya, boleh dulu ditonton yang sebelum ini ya, karena ini masih merupakan materi yang sama. Kita masih tetap membahas tentang Roh Kudus, membahas tentang Roh Kudus gitu ya. Jadi pada waktu kita sudah menerima Roh Kudus, pastinya kan kita memiliki pengalaman masing-masing pribadi ya. Kalau misalnya kita mau bersaksi nih, kan kita pasti saudara juga, saya yakin saudara semua pasti penasaran dengan kesaksian dari para pakar kita pada saat hari ini gitu ya. Tentang terus ya. Tentang nggak pernah nggak pakar gitu. Kan yang kemarin kan di episode kemarin sudah pakar. Malah makin pakar gitu. Ini harus makin ahli gitu ya. Nah, ini pasti menginginkan untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan dari pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Roh Kudus. Mungkin bagi Om Stephen sendiri, bagaimana? Apakah Om Stephen pernah mengalami pengalaman dengan Roh Kudus begitu? Ya, pengalaman Roh Kudus ya. Saya ingat banget. Ini kan, pengalaman Roh Kudus berjalan bersama dengan Roh Kudus. Betul. Jadi maksudnya pada waktu kita menerima Roh Kudus, pasti kan kita semua punya pengalaman ya. Pengalaman, kesaksian menerima iman, kepenuhan. Menerima kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Nah, kira-kira bagaimana tuh? Apa pengalamannya Om Stephen? Jadi begini, saya ini kan notabene dari gereja Pentakosta kan. Memang terlahir di sana. Kalau di gereja saya yang dulu, memang bahkan sampai sekarang mereka kalau melaksanakan ibadah pencurahan Roh Kudus itu benar-benar 10 malam. Nah, di zaman saya masih remaja, kita itu memang didorong orang tua, juga ya sesama kelompok teman-teman anak-anak muda gitu untuk ikut doa pencurahan Roh Kudus 10 malam. Dan memang ya di dalam doa itu ketika kami melaksanakan doa memang terlihat sepertinya gitu, terlihat mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Bahkan saya sendiri pun seringkali mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus di waktu berdoa 10 malam. Ya kan? Tapi beberapa pengalaman kelihatannya, misalkan malam pertama mengalami kepenuhan Roh Kudus, dalam doa itu malam kedua juga mengalami, malam ketiga. Tapi selanjutnya sudah kayak jadi ajang persaingan begitu ya. Gimana tuh persaingan gimana? Ya misalkan gini, kita di kalangan anak muda ya, ini bukan orang tua ya. Saya tadi malam saya begini, saya mah hebat begini gitu. Teman yang satu ngomong. Maksudnya tanda-tanda. Ya, dia seperti membanggakan apa yang dialami waktu manifestasi Roh Kudus terjadi, seperti dibangga-banggakan. Dan makin kesini, makin mendekati 10 malam, kok jadi kayak bukan lagi merasakan tentang Roh Kudus, tapi malah jadi kayak seperti membangga-banggakan. Ini gimana sih gitu ya. Nah, saya dulu waktu remaja juga kadang berpikir begitu, tapi kadang, saya mah cuman begini doang. Payah kamu kalau begitu mah. Teman-teman yang lain, payah kamu kalau begitu. Nah, saya belum paham tentang pengalaman begitu dulu ya. Walaupun orang tua saya pendeta, tapi tidak dikasih pengertian tentang itu. Nah, saya mau cerita, ketika saya memutuskan satu waktu untuk mau jadi hamba Tuhan, sebetulnya tidak memutuskan ya, dipaksa lah. Ya ingat yang doa kemarin waktu hari Minggu sore, Tuhan paksalah kami gitu, untuk menjadi saksi. Jadi ketika saya dipaksa dalam tanda petik oleh orang tua harus menjadi hamba Tuhan, saya tinggal di satu gereja. 4 bulan pertama saya tinggal di gereja itu terus terang berat banget. Karena bukan pilihan saya mau jadi hamba Tuhan. Itu mau tidak mau harus ikutin maunya orang tua. Jadi berat. Jadi antara saya mau keluar atau melanjut. Itu dalam pertimbangan yang begitu luar biasa. Lalu saya bilang sama orang tua rohani, saya panggil papi waktu itu, Pi, kayaknya saya nggak mau lanjut deh. Ini kayaknya terpaksa banget saya ini menjadi hamba Tuhan. Lalu dia bilang begini, Stephen, sebelum kamu pulang 1 minggu ini, kamu berdoa dulu deh tiap malam. Dari jam 11 malam sampai jam 12 malam, setiap malam kamu ngambil waktu 1 jam untuk berdoa. Tanya Tuhan, kamu betul dipanggil Tuhan atau enggak?
Saya nurutin. Dia bilang kalau sampai dari Senin sampai Sabtu kamu berdoa tidak ada tanda-tanda bahwa kamu dipanggil Tuhan, Senin kamu pulang aja. Nah jadi dari Senin malam sampai hari Sabtu itu saya tiap malam berdoa. Tujuan saya hanya mau nanya Tuhan gimana, tapi kan juga saya nggak tahu Tuhan mau bicaranya dalam bentuk apa, apakah audible atau nggak ngerti juga. Tapi saya gunakan momen itu untuk betul-betul menyembah. Di situ saya merasakan memang benar-benar pengalaman. Saya merasa benar-benar Roh Kudus itu masuk dalam diri saya. Karena pertama, hati saya itu damai. Jadi ketegangan saya di 4 bulan pertama mau pulang hilang. Hilang. Nggak ada lagi pertarungan di dalam pikiran mau pulang. Jadi udah damai sejahtera. Bayangkan ya, damai. sorry saya bilang. Jadi hamba Tuhan, kayak kemarin saya hadir di acara salah satu pertemuan gereja-gereja kita di Kota Bandung, PGPK. Gembala yang di situ kesaksian sampai dia di titik sekarang ini menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia pernah berada pada titik terendah, dia nggak mau lagi jadi hamba Tuhan karena setiap kali melamar di gereja orang mau jadi pengerja ditanya, kamu talentanya apa? Ya kan? Bisa main musik? Nggak bisa. Bisa WL? Nggak bisa. Saya cuma bisa supir, Pak. Jadi pengalaman dia itu saya rasakan dulu. Nggak bisa main musik, nggak bisa nyanyi. Kan itu yang paling populer kan? Populer ya. Supir juga belum tahu waktu itu. Jadi tekanan itu luar biasa. Nah, tapi waktu saya berdoa itu dan merasakan memang hadirat Tuhan bekerja luar biasa, saya menangis, saya mengingat dosa-dosa di masa lalu, hati saya damai. Hari Sabtu, belum sampai Sabtu malam loh, berarti hari Jumat malam, Sabtu paginya, pas kita mau sarapan pagi, kita kan suka sarapan barengnya gembala ya. Saya bilang, Pi saya nggak jadi pulang, saya mau lanjut. Sudah dijamah Tuhan. Kata orang tua, sudah Pi. Nah itu yang Papi maksud. Jadi dia nggak perlu nasihat banyak-banyak. Iya. Begini begitu enggak. Dia cuma berdoa saja dulu. Alami kuasa Tuhan. Jadi Roh Kudus itu membawa perubahan di dalam pikiran saya. Sama hati. Iya di dalam hati juga ya tentunya. Sejak saat itu saya memutuskan untuk tidak jadi tinggalkan pelayanan. Puji Tuhan sampai hari ini. Puji Tuhan. Iya benar Puji Bang. Tuhan. Jangan pikir saya orang Kristen, anak pendeta lalu dapat jaminan begitu kalau saya nggak dapat Roh Kudus untuk saya tetap excited dalam pelayanan. Oh belum tentu. Itu pergolakan yang luar biasa di batin saya. Ini kan mama yang suruh. Ini kan papa yang suruh. Bukan Iya, pilihan iya. saya. Saya mau pulang itu berat sekali. Aduh luar biasa Bang itu di level paling terendah ini. Buat apa melayani Tuhan? Apalagi cerminan orang tua saya yang punya pengalaman pahit. Papa mama saya kan jadi saya bilang jadi hamba Tuhan itu bukan banget saya deh. Nah tapi lihat ya, ketika saya berdoa dan saya merasakan Roh Kudus itu masuk dalam diri saya nggak bermanifestasi hebat-hebat loh waktu itu. Sampai teriak-teriak, enggak lah. Cuman menangis saja, saya menangis. Dan saya dijamah Tuhan. Itu dia, itu pengalaman berarti ya, pengalaman kalau saya gitu ya. ada sesuatu yang pingin sekali Pak Stefan itu dapatkan, yaitu jawaban Tuhan. Nah, itu. Sehingga berdoa sungguh-sungguh. Iya, karena Iya kan kan? pertimbangan antara mau lanjut atau pulang. Kan? Iya. Dan kemudian itu jadi semacam monster besar dalam diri orang waktu itu zamannya Mika ya. Kalau melayani Tuhan itu kalau kamu nggak punya talenta, itu jadi monster, jadi hantu besar. Jadi hantu besar. Saya nggak jadi apa-apa kalau begini terus. Teman-teman bisa main musik semua, bisa WL, ya kan? Lah saya ngurus babi. Iya. Serius, Bu. Ngurus babi. Kebetulan ya kan ada binatang babi kan, gembala. Jadi tugas saya tiap pagi sore itu, urusannya itu. Bukan mimbar, jauh-jauh itu jauh banget. Nah, Mimbar jadi itu masih berarti jauh. karena kerinduan untuk mendapat jawaban Tuhan, Betul. sehingga berdoa sungguh-sungguh. Iya, betul. Nah, tanpa sadar kesungguhannya itu, kehausannya akan jawaban Tuhan itu mendatangkan kepenuhan Roh Kudus. Ya saya pikir itu jawaban Tuhan Iya. ya atas pertanyaan saya, Tuhan saya melanjut atau enggak. Tuhan nggak bicara saya audible, lanjut Stephen, enggak. Iya, enggak. Tapi damai sejahtera yang saya alami ketika saya dipenuhkan Roh Kudus, itu jawabannya. Sebab Saya memang damai gitu. salah satu buah dari dipenuhi Roh Kudus itu kan damai sejahtera. Damai sejahtera. Kita kan buah roh itu ada 9 ya, kasih, sukacita, damai betul. sejahtera, Iya, itu. kebaikan. Ah. Berarti kalau menurut saya karena kerinduan untuk dapat jawaban Tuhan, mengerti walaupun tadinya
jawaban Tuhan tuh bentuknya apa sih? Iya. Tuhan mau ngomong apa gimana Iya, gitu kan? Iya, gitu. Pembimbing Pada umumnya kan orang berpikir Iya. begitu ya, kalau berdoa sama Tuhan dapat jawaban, Tuhan bicara secara langsung di telinga kita kan. Umumnya orang berpikir begitu. Saya nggak berpikir soal gitu. Saya cuma bilang apapun tanda yang Tuhan kasih buat saya, apakah saya lanjut atau enggak, buat saya itu sudah kuat. Iya. Apa tandanya Tuhan? Nggak ada tanda-tanda fisik atau apapun, kecuali saya nggak lagi mempersoalkan persoalan-persoalan yang di belakang. Dia Betul. bilang ini, "Itu Tidak kan lagi Tuhan yang mempersoalkan mau." saya nggak punya talenta. Tidak lagi mempersoalkan nanti kalau saya jadi hamba Tuhan ke depan saya jadi apa. Tidak lagi mempersoalkan. Hanya satu yang saya alami, sukacita. Jadi saya nggak lagi bergejolak di dalam. Bahkan ya, yang saya nggak perlu cerita di depan kamera ini, yang saya sempat cerita tadi share. Bahkan hal yang saya lakukan itu yang Ya. hilang, Bang. Tanpa ada Hah, besoknya nggak lagi saya bikin. tanpa ada pergumulan. Pergumulan. Tanpa ada- Sudah nggak ada keinginan lagi untuk semua yang tadinya jadi pergumulan ini lanjut nggak itu semua diangkat semua Iya. sehingga ambil keputusan kan saya lanjut. masih melakukan waktu 4 Iya. bulan pertama itu kan. Iya. Nah, nggak lagi setelah saya berdoa itu. Sudah nggak ada keinginan. Jadi Iya. kalau keinginan gitu loh. Iya. Nggak ada. Daya tarik udah nggak ada. Tadi menarik Itu sih ya, pengalaman kalau- itu kalau saya. misalnya ngelihat tadi yang Om Stephen ceritakan berkaitan dengan ya banyak sekali orang-orang yang manifestasi Roh Kudus itu tadi menarik. Tapi nanti kita akan sampai ke sana saudara. Jadi terus pantengin. Nah, kalau itu tadi dari ceritanya Om Stephen ya, mungkin pasti pengalaman setiap orang kan berbeda-beda. Nah, mungkin sekarang dari Mama, gimana Mah pengalaman bersama dengan Roh Kudus? Atau pas mengalami Atau pas mengalami baptisan Roh Kudus mungkin Iya. ada manifestasi apakah gitu? Nah, sebenarnya dulu tuh punya pemikiran agak berbeda sebelum ngalamin sendiri ya. Jadi saya bergereja di satu gereja yang memang seperti Pak Stefan cerita, kalau udah kenaikan Tuhan Yesus 10 hari 10 malam ya, Ya, doa itu ada doa pencurahan. pencurahan Roh Kudus. Nah, pada waktu itu Mama ikutan, saya ikutan, terus udah gitu. Tapi pada waktu itu belum mengerti juga ini tuh harusnya gimana sih kalau rasanya mendapat kepenuhan tuh gimana Iya. sih? Yang ada adalah melihat gini, kenapa orang ini dilepaskan ya dari orang yang lagi berdoa tiba-tiba dia menjalar seperti ular, terus udah gitu hamba-hamba Tuhan pada ngejar dia di doa tumpang Ditumpangin tangan. tangan. Oh, itu mungkin terus katanya itu roh yang dia memang belajar ilmu kepada ular Okultisme gitu. ya? Iya Okultisme gitu. ya? Sehingga dilepaskan. Nah, hal-hal itu tuh ada yang kasat mata, Oke. yang kelihatan gitu. Nah, nggak ngerti juga awalnya. Nah, tapi satu kali kan waktu gereja ini ngalamin masalah. Itu sebenarnya udah lama sekali kan sebenarnya saya tiap tahun pencurahan Roh Kudus, saya tiap tahun ikut gitu. Tapi kok kayaknya kurang merasakan itu. Dulu sekali pernah merasakan rasanya tuh tiba-tiba lagi berdoa kayak ada hadirat Allah gitu. Tiba-tiba gitu aja kayak ada hadirat Allah terus nangis gitu. Tapi tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang mungkin pada waktu itu udah mendapat baptisannya terus tiap tahun kepenuhannya. Tapi yang jelas pada kira-kira 10 tahun yang lalu lah kira-kira. Itu tuh di pencurahan Roh Kudus saya tuh merasa gini, Tuhan, aku ini kan perlu kekuatan. Terus abis ini mesti melayani gitu. Gak bisa apa-apa. Padahal harus melayani. Waktu itu jadi pengelola. Harus gimana ini? Aku perlu Tuhan. Aku tuh perlu Tuhan. Aku perlu, katanya di Alkitab kan ada nanti kan kuasa itu turun gitu ya. Nah terus jadi pada waktu itu sungguh-sungguh dan sangat sungguh dari hati minta sama Tuhan, beri aku ini baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Tolong Tuhan, tolong. Berdoanya gitu aja. Tuhan, sambil kita ibadah terus kan ada waktu untuk pencurahan Roh Kudus, untuk setiap orang boleh berdoa masing-masing gitu. Tuhan, saya perlu sekali, saya perlu. Tiba-tiba ada kayak angin dingin, kayak ada angin datang gitu ya. Saya sampai ini bukan anginnya AC gitu ya. Kan bisa aja anginnya AC Bisa kan aja ya. sih, bisa Tapi aja. karena Curiga saya dulu gitu ya. iya, duduknya juga nggak kayak gitu, nggak kesentrong. Barusan nggak kerasa. Kenapa kok ini kayak angin dingin gitu? Terus tiba-tiba lidahnya Mama tuh getar. Oh, lidah ya? Bergetar. Lidahnya Bukan bibir. bergetar. Enggak, lidahnya. Lidah. Jadi kan di dalam.
Nah kita mau haleluya haleluya itu nggak bisa. Tuhan ini kenapa? Tuhan ini kenapa? Dalam hati itu sampai berdoa terus, Tuhan ini kenapa? Tuhan ini kenapa? Terus udah gitu, Tuhan ini Pak, ini kan yang disebut dengan manifestasi dari kepenuhan Roh Kudus. Kalau memang kayak gitu Tuhan, tolong kasih aku pengertian bahwa itu memang seperti itu. Jadi yang tadinya panik lama-lama membiarkan. Lama-lama membiarkan. Saya serahkan kehidupan saya ke dalam tangan-Mu, roh saya ke dalam tangan-Mu untuk Kau bentuk gitu. Terus gitu terus sampai kira-kira beberapa lama, terus berhenti sendiri. Terus udah gitu nangis kayak keluar air mata. Oh Tuhan terima kasih. Habis gitu tuh segala beban yang saya takuti, tadinya takut untuk jadi pengelola, takut nanti gini nggak bisa gitu. Itu kayaknya kok nggak takut lagi ya. Nah, itu mirip kayak Om Stephen tuh. Iya, kayaknya tuh tenang Permasalahannya hatinya. tenang gitu. Kayak yang ada ini. udah deh, abis ini Mas serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Itu sih rasanya. Artinya udah mengalami damai sejahtera Ya, damai sejahtera. Damai sejahtera. Walaupun kalau ibu kan damai sejahtera, ketenangan dari ketakutan. Kalau saya bukan dari ketakutan, tapi dari pergolakan pikiran. Pergumulan ya. Lanjut atau mau Iya, pergumulan itu, akan itu antara di persimpangan jalan itu bukan keputusannya bukan gampang. Apalagi panggilan Tuhan itu kan kita nggak bisa main-main. Iya, Dan saya memang udah menolak sebetulnya dari awal, nggak mau jadi hamba Tuhan. Jujur aja, silakan dengarkan. Orang tua saya juga tahu. Jadi ketika saya dalam arti tanda petik dipaksa untuk ke situ, karena memang juga ada persoalan kan, itu batin saya. Bagaimana orang sih kalau nggak mau dipaksa ya, gitu kan? kalau nggak mau Orang nggak mau dipaksa, menolak panggilan Tuhan. Tuhan nggak bikin saya seperti Yunus, dibuang makan ikan ikan besar, enggak. Tapi di situ betul-betul pengalaman roh itu mengubah paradigma dan cara berpikir saya dan menanamkan satu fondasi yang kuat di dalam hidup saya sampai hari ini bahwa panggilan Tuhan itu nggak pernah salah. Itu orang harus tahu. Iya, amin. Ya betul. Amin. Betul. Amin. Nggak pernah salah sih. Nggak Walaupun pernah salah. banyak kali kita bergumul dalam hidup ya, ini, benar. itu nggak bisa di. Iya. Makanya peranan Roh Kudus itu ketika dia taruh fondasi yang kuat dalam hidup saya, saat saya mengalami satu pergumulan yang terberat dalam hidup ini, saya kembali flashback ke masa itu. Pasti. Dulu saya pernah berada Sebagai acuan ya. Iya, dulu saya pernah berada dalam satu keputusan yang bingung, mau maju atau mau mundur. Tapi Roh Kudus bantu. Kenapa sekarang saya bingung? Iya. Saya suka bilang sama istri saya, kamu pernah ditolong Tuhan kan? Setiap kali kita kan ditolong Tuhan. Kenapa bingung dengan anak-anak misalkan kesaksian terakhir ini yang mau kuliah? Kenapa bingung? Tuhan pasti buka jalan. Betul. Itu Roh Kudus yang menanamkan Amin. fondasi yang kuat dalam diri saya. Iya. Harus itu, kita harus memiliki fondasi itu. Kalau enggak kita mau bangun di mana dasar rohani kita? Iya, amin. Saya pernah Pengalaman nih sekalian. Ya. Nggak apa-apa, sekalian aja Oke, Om, sekalian ya. aja Om. Ya, tapi saya pernah membaca satu artikel di suatu saat ada perlombaan untuk melukis bagaimana menggambarkan damai, itu kan. Nah, itu damai. Dan yang menang adalah lukisan kapal yang ada angin ombak tinggi. Jadi damai itu adalah dimanapun seberapa besar pun permasalahanmu, damai itu ada. Nah itulah yang digambarkan oleh Roh Kudus sebetulnya ya, kan memberikan damai sejahtera. Karena kita pasti akan mengalami pergumulan. Oh nggak mungkin Betul. enggak. Kan Jangan ngarep enggak lah, jangan ngarep enggak. Mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya pun itu jutaan orang akhirnya membenci kita. Iya, Emang betul. satu-satunya kan seperti Iya, itu emang kan. iya, betul. Nah, itulah yang sebetulnya kalau yang saya alami itu bagaimana Roh Kudus. Saya kan bukan seorang penginjil sebetulnya. Iya betul. Saya seorang bandel lah istilahnya. Iya. Kayaknya kurang lebih sama lah. Dulunya. Tanya lagi kalau kebandelan ya kan. Nah, tapi beberapa tahun ini saya tanpa saya sadari, saya justru menginginkan ya kan untuk berbicara mengenai siapa Yesus. Iya. Ya kan, saya pengen bersaksi. Makanya itu yang kalau kita baca di Kisah Para Rasul 4 ayat 31, kita baca aja ya. Iya. Ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus.
lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Iya. Jadi salah satu buah dari karunia roh dengan kepenuhan Roh Kudus, kita tidak bicara dulu baptisan ya, kan ada definisi sendiri mengenai baptisan Roh Kudus ya. Itu adalah kita berani untuk berbicara dan itu nggak bisa ditahan. Dan Tapi sebenarnya saya potong dulu. Baptisan Roh Kudus itu namanya kepenuhan Roh Kudus. Baptisan dan penuh Roh Kudus. baptisan Roh Kudus gini ya. Baptisan Roh Kudus itu sekali. Iya sekali. Ya, Setelah kepenuhan itu Roh Kudus berkali-kali. Berkali-kali Iya. itu bedanya. Jadi makanya kalau yang belum menerima baptisan Roh Kudus waktu pertama kali menerima itu namanya baptisan. Baptisan. Iya, Setelah itu kepenuhan. Iya, karena itu bisa berkali-kali. Iya, itu bedanya betul. itu maksud Sekarang saya. lanjut di kesaksian. Lanjut. Nah, jadi- pengalamannya gimana? Jadi saya misalnya hampir setiap kali saya misalnya naik taksi gitu kan, taksi online, saya selalu bicara. Tidak semua memang, tapi 80% saya berbicara mengenai Kristus. Saya tanya. Dan yang paling luar biasa, keluar ide dari mana saya harus mulai. Itu kan. Itu namanya tuntunan dari Roh Kudus, Iya, iya betul. kan? Nah, itu yang saya rasakan. Dan tadinya saya nggak sadari. Baru setelah kita mau bicara seperti ini, oh iya juga ya. Saya membaca di ini salah satu buah dari itu adalah kita berani untuk bersaksi. Betul. Nah, jadi saya ingin juga mengatakan bahwa bersaksi itu harus juga dimulai dengan adanya baptisan Iya, Roh Kudus. Betul. Karena tanpa itu kita akan mengalami banyak goncangan. Karena waktu kita berbicara pasti orang benci. Ya kan, belum tentu waktu saya bicara supir taksinya Mau dengerin? atau nggak sebel. Kalau misalnya sebel dia ini Turun saya lah, kan turun. turun kan bisa aja gitu Iya kan. sih, bisa. Itu. Jadi itu salah satu yang saya alami akhir-akhir ini, bagaimana ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita saya pribadi itu bisa dengan ya tanpa ya keinginan lah, memiliki keinginan kan. Jadi setiap kali melihat orang-orang juga saya berkeinginan untuk kasihannya orang-orang ya. Kok mereka belum kenal, mereka kok nggak selamat gitu kan. Itu apalagi kita dan ketika juga Tuhan juga dulu kan saya nggak pernah memperhatikan, tapi justru sekarang ini saya diperhadapkan orang-orang seperti itu terus. Ya kan? Jadi artinya ya memang tuntunan Roh Kudus itu juga membawa kita untuk ya memang mengerti rencana Tuhan terhadap kehidupan kita. Gitu. Oke, jadi tadi aku menarik tuh tadi ada tentang tadi kita jelaskan sedikit ya pengertian tentang baptisan Roh Kudus, kemudian setelah itu baru dipenuhkan gitu. Itu tuh juga pengalaman dalam dirinya Mika juga. Jadi waktu dari sekolah minggu kan, kalau di gereja ini tuh kita dari semenjak zaman sekolah minggu tuh sudah ada doa pencurahan Roh Kudus. Anak-anak itu disuruh berdoa meminta Roh Kudus. Jelas waktu Mika masih anak-anak tuh nggak terlalu mengerti apa sih sebenarnya baptisan Roh Kudus itu gitu. Dan yang aku tahu ya waktu itu hanya menangis gitu. Yang aku tahu karena aku melihat teman-teman. Jadi ada salah satu sahabat saya gitu, dia menangis waktu masih kecilnya. Jadi dia ada didoakan, ada dia menangis juga. Nah, kalau pengalamannya saya itu bukan pada waktu kecil. Jadi pada waktu udah ya ada di masa-masa saya duduk di bangku SMA lah. Di bangku SMA saya doakan, kemudian di dalam salah satu ibadah pencurahan tuh saya mengalami baptisan Roh Kudus. Yang pertama tadi kan, baptisan kan pertama, kepenuhan setelahnya gitu kan. Baptisan Roh Kudus ya itu seperti hampir sama seperti apa yang Mama alami gitu. Jadi mulutnya tidak bisa berkata-kata, diatur berkata-kata, tapi tidak seperti orang yang lost ingatannya gitu, lost kesadarannya. Kita tuh sadar bahwa ini tuh lagi berkata-kata nih, tapi nggak bisa dihentiin, dan sambil mengeluarkan air mata sambil bersukacita gitu, ada perasaan sukacita, damai gitu. Nah, tetapi saya kan merasa gitu ya saudara ya, saya kan sebagai pemikiran daripada anak-anak muda gitu kan, pemikiran Gen Z gitu, berpikir bahwa
ini kan saya udah menangis-nangis nih, wah berarti nanti ke depannya saya akan menjadi orang yang lebih suci, lebih apa gitu. Hebat. Lebih hebat gitu kan. Itu sebagai di dalam pemikiran anak SMA pada saat itu gitu. Nah, makanya setiap kali kan namanya manusia tidak terluput dari dosa. Kalau saya jatuh dalam dosa tuh saya merasa seperti saya tuh wah gagal banget gitu. Karena itu tuh pikiran seperti itu tadi. Kalau saya udah harusnya saya dibaptis tuh harusnya saya menjadi lebih sempurna, saya menjadi lebih ini, menjadi itu. Nah, itu tuh terbebani sendiri gitu. Padahal kalau misalnya Mika berpikir gitu ya, namanya dipenuhkan, nah makanya harus dipenuhkan Roh Kudus tuh setiap kali dipenuhkan lagi, dipenuhkan lagi. Karena kalau dalam pandangan Mika, itu kan kita menghasilkan buah, ya kan? Namanya buah, prosesnya nggak langsung jadi. Buah itu kalau misalnya pisang kan kalau belum matang kan warnanya hijau tuh. Tapi kan kalau disiram terus lama-lama dia jadi kuning, jadi matang gitu loh maksudnya. Jadi ada prosesnya gitu. Nah, dan kembali ke cerita yang di sekolah minggu tadi yang saya lihat teman sahabat saya itu nangis gitu. Dan beberapa waktu ini dia bercerita bahwa dari dulunya sebenarnya dia tidak pernah mengalami Kristus dalam kehidupannya. Oh, iya? Walaupun dia pada masa kecilnya dia mengalami nangis-nangis gitu. Tapi dia belum memahami itu teh apa gitu. Dia hanya dijamah aja. Tapi nampaknya masa kecilnya saya baru tahu karena diceritain sama dia. Diceritain bahwa belum waktu dulu tuh kecil ya sekolah minggu mah rutinitas. Sekolah minggu mah datang hura-hura, tapi nggak mengerti maknanya tuh apa gitu loh. Jadi pertanyaannya itu tadi ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya Mika nih membawa pengalamannya Mika ya tidak ada pengalaman yang spektakuler gitu. Tidak ada yang tiba-tiba Mika bisa wah berbahasa roh atau mungkin pada bisa, saat baptisan. Iya, pada Sama. waktu baptisan. Saya juga begitu sama. Tidak ada yang namanya berbahasa roh. Nah, ada sih lidahnya berkata-kata tapi nggak ngerti. Itu pasti bahasa roh. Tapi maksudnya nggak ada yang lebih spektakuler dari itu Om. Kayak misalnya ada yang menerjemahkan. Misalnya ada yang menerjemahkan lah, tiba-tiba aku berdiri bernubuat, atau misalnya saya membuat orang lumpuh berjalan dan segala macam. Nggak ada yang spektakuler gitu. Nah, tapi kan pertanyaan dari orang-orang di luar sana, pertanyaan dari kaum Kristen awam dan anak-anak muda biasanya bertanya, bagaimana sih cara mengetahui diri kita itu sudah dipenuhkan Roh Kudus Atau belum? atau belum? Betul. Jadi mungkin ada dari antara jemaat semua atau dari antara juga kenalan-kenalan Malah kita sedang bertanya-tanya malah sedang mungkin. bertanya-tanya mungkin Saya loh sudah kok dipenuhkan Roh Kudus orang-orang atau di belum? sini kok bisa bercerita tentang kepenuhan Roh Kudus. Oh, ke saya gimana? Saya setiap kali ikutan pencurahan Roh Kudus saya nggak pernah menangis, saya nggak pernah punya perasaan yang wah gemeter segala macam tanda fisik itu nggak ada. Nah, ini mumpung ada para pakar di sini saudara, jadi kita bertanya apa sih tanda atau gimana caranya kita mengenal bahwa kita ini sudah dipenuhkan Roh Kudus gitu. Nah, tapi kita disclaimer dulu bahwa hal ini kita berbicara itu jangan untuk menghakimi orang lain, tidak untuk menilai orang lain, tapi kita melihat ke dalam diri Kita sendiri, ke dalam pengalaman sendiri diri lah ya. sendiri. Iya. Mungkin kan ada jemaat yang bertanya-tanya bagaimana nih saya udah dipenuhkan Roh Kudus belum? Nah, mungkin tuh mereka bertanya-tanya kita harus yakinkan. Bagaimana menurut para pakar? Siapa yang mau memulai dulu? Gini aja dulu. Salah satu dipenuhi Roh Kudus itu kelihatan dari buahnya. Betul. Oke. Ya, dari buahnya kita tahu bahwa dia sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum gitu. Dia sudah menerima pertama baptisan lalu dipenuhi lagi ya. Nah, itu dari buahnya. Kita lihat Galatia berapa tuh? Galatia 20 apa? 5. Galatia 5. Oh, Galatia 5 ayat 22 ya. 22 sampai 23. 22 sampai Coba ada yang 23. bisa tolong bacain. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jadi ada 9 buah roh unsur. Satu buah roh terdiri dari 9 unsur, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera yang tadi pas saya terima, saya terima gitu ya. Terus ada lagi yang lain. Kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, setiap orang yang sudah menerima baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus, seharusnya buahnya seperti ini. Mungkin belum langsung 9 langsung gitu ya. Belum termasuk 9 unsur itu, belum. Tapi seenggaknya ada kan pengalaman orang, kenapa ya saya setelah
dibaptis nih, baptisan air sebenarnya, tapi kok saya jadi lebih sabar, saya kok jadi sukacita, saya kok jadi damai sejahtera. Saya percaya ketika dia dibaptis itu dia walaupun dia baptisan air, tapi dia sekalian mendapat kepenuhan Roh Kudus, karena kan kalau di gereja ini juga setelah baptisan air kita doakan untuk supaya Roh Kudus turun atas dia gitu ya, memenuhi dia gitu loh. Dan itu bisa terjadi. Mungkin nggak bisa sekaligus ketika kita satu kali pencurahan Roh Kudus, terus kita didoakan misalnya, atau kita sendiri berdoa, kita langsung kasih kita menggebu-gebu, terus kita langsung walaupun ada kondisi jelek, kita tetap sukacita dan damai sejahtera. Mungkin nggak begitu, tapi proses. Nanti lama-lama juga ngerti, kok aku dia biasanya kalau dia begitu biasanya aku marah, kok aku sekarang nggak marah ya. Iya, Nah betul, gitu. betul. Terus kalau kalau biasanya aku nggak peduli lah sama orang minta-minta, aku nggak peduli. Tapi sekali ini kenapa ya, ini bener orang ini nggak ngebohongin nih gitu ya. Jadi dia murah hati. Udah mulai. Terus ada temennya yang kesulitan, ditanya, didoakan, murah hati. Terus udah gitu kita mulai juga sopan sama orang tua kita yang tadinya nggak, muncullah kebaikan di hati kita. Terus kita yang biasanya kepengennya ngebohong atau apa, sekarang bisa penguasaan diri, nggak bohong lagi, nggak apa. Nah itu buah roh itu yang menandakan juga seseorang sudah dibaptis Roh Kudus atau sudah mendapat kepenuhan Roh Kudus. Ya, saya setuju dengan apa yang tadi Bu Gembala katakan, karena ketika Paulus pun dia dibaptis dalam Roh Kudus ya. Iya. Nah, waktu Ditumpangi tangan tangan sama Ananias. masih tetap bertanya-tanya dalam dirinya, bahkan ada pergumulan dalam dirinya ya. Makanya di dalam Roma 7 ayat 15 dikatakan bahwa dia tuh seperti yang aku melakukan apa yang tidak mau aku lakukan, dia bilang begitu kan. Hukum lain yang ada hukum lain Dan dia juga mengatakan bahwa di Roma 7 ayat 24 tuh ingin melepaskan dari tubuh celaka, artinya keinginan dagingnya masih kuat ya pada saat itu ya. Itulah proses ya. Tetapi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, pemenuhan, kita tuh dibawa keinginan kuat untuk meninggalkan itu. Itu yang paling penting kalau menurut saya ya. Itu salah satu tandanya. Makanya kita bisa baca di Galatia yang tadi 5 ayat 16 dan 17. Nah, ini mungkin yang lain yang baca ini. Ya. Om Stephen mungkin. Ya, Galatia 5 ayat berapa tadi, Om? 16 dan 17. 16. ya, Galatia 5 ayat 16. Dan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, itu. Jadi memang roh itu menuntun kita untuk meninggalkan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, sesuatu yang jahat di mata ya, Tuhan ya. yang jahat di mata Tuhan, seperti itu. Tapi betul kata Ibu Gembala, tidak langsung serta-merta tiba-tiba secara instan clean gitu kan, nggak seperti itu. Karena memang memerlukan proses. Di dalam proses itu justru kita belajar bagaimana kita menggantungkan hidup kita di dalam ketuntunan roh. Kalau tiba-tiba langsung hilang, kita nggak mengerti itu apa. Ya kan? Dan kita tidak menjadi dewasa di dalam iman. Ya gitu kira-kira. Karena ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita membiarkan Allah bekerja di dalam kita. Kuasa Allah ada di dalam kita. Kita berkuasa melawan semua keinginan-keinginan yang jahat di mata Tuhan. Betul. Nah, tanpa sadar itu, tapi kita mendapat kuasa itu. Kita tahu dalam pikiran, kita tahu aku ini nggak boleh begini. Tapi sebenarnya nggak bisa kalau sehari-hari mah nggak akan sesabar itu itu yang dikutip tadi Pak Dani. Iya kan ya. Setiap Jadi, kali aku ingin berbuat kepengennya baik, marah, tapi kejahatan selalu datang. Paulus kan tapi ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka itu semua hilang. Keinginan ngebohong hilang, keinginan membunuh hilang. Ya, itu gitu. yang saya alami, yang saya cerita tadi. Iya. Yang beberapa hari sebelumnya Ada masih perbuatan jelek masih ya. gitu. Iya. Begitu saya mengalami itu, boro-boro bilang ini Bang mau, ingat pun enggak. Iya, betul. Tapi bukan amnesia ya, bukan Iya. lupa ingatan, tapi terlupakan dengan begitu Iya. saja yang itu. Ya, tapi satu persatu. Tapi Iya, masih iya, ada hal lain juga yang kadang menjadi kadang dia masih nyolek-nyolek di otak itu tuh. Iya. Tapi ada roh yang memberikan kekuatan. Nah, kalau kita mendengarkan
bisikan-bisikan colekan itu malah jadi lebih parah. Ya, Karena waktu tadi kan aku cerita tuh dipenuhkan Roh Kudus, ya dibaptis Roh Kudus, oke. Tapi pada waktu jatuh ke dalam dosa gitu, keadaan dosa, rasanya tuh seperti tertuduh banget gitu, kayak ini banget menyesalnya tuh menyesal sekali gitu. Iya, betul. Dan tapi justru itu malah baik untuk mengingatkan untuk selalu kembali ke Tuhan, mengingatkan untuk selalu bertobat lagi, Iya, betul. menghilangkan itu dan hidup dalam Roh. Betul. Itu yang memang paling sulit. makanya gitu. tadi kalau kembali di pertanyaan Mika soal Kalau dipenuhkan Roh Kudus tuh mesti bagaimana ada kita bisa tanda mengetahui apa kita gitu. dipenuhkan Roh Kudus kan? Kan kalau sampel umum yang dipakai pada umumnya kan seakan-akan ya hanya pada satu manifestasi kan. Ya, atau Nah, karunia. sebetulnya kita tuh harus bisa memahami begini. Ada 3 hal yang ingin Om sampaikan pada saat ini Mika yang sangat prinsip ya. Yang pertama, kita tuh harus tahu dulu seperti yang sudah kita bahas pada ngobrol waktu yang lalu, harus tahu bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Kenapa ini harus kita pahami? Supaya yang kedua adalah kita tahu dengan pribadi Allah itu memberikan setiap orang karunia yang berbeda-beda. Iya. Oke. Dalam 1 Korintus pasal 12, setiap orang diberikan karunia yang berbeda-beda. Beda-beda, betul. Jadi kalau misalkan ditanya, bagaimana saya bisa mengetahui kalau saya ini dipenuhkan Roh Kudus? Maka kita akan melihat karunia itu dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, Roh Kudus itu menghasilkan itu tadi. Buah. Sudah bilang. Buah. Jadi ketika kehidupan kita menghasilkan buah yang sesuai dengan apa yang dicatat dalam Galatia, kita jangan bilang dulu sesuai dengan roh ya, sesuai yang dicatat dalam Galatia 5 ayat 22, kita lihat, lalu kita bandingkan, ini kan salah satu dari Buah roh. dari fungsi dari buah roh itu kan. Betul. Oh, berarti ini Roh Kudus. Iya. Iya. Itu yang menuntun kita. Dan Roh Kudus itu yang membawa kita terus kepada pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Iya. Sebenarnya ketika kita dipenuhi Roh Kudus juga kita mendapat beberapa karunia ya. Betul, banyak. Tapi Ada beberapa. banyak yang sebenarnya juga saya Mama punya pengalaman banyak tentang karunia itu. Hmm. Tapi nggak semua orang diberi karunia yang sama. Ya itu, makanya karunia Kan? berbeda-beda kan. Tergantung dari roh itu mau memberi Itu kemana. yang gitu. Satu Cuman Korintus 12 kalau itu. kita ngomongin di sini apa waktunya cukup? Nah, ya mungkin nanti itu kita akan Next. ngomongin next Iya. maksudnya dalam arti kata kalau tadi mah kita membahas soal pengalaman pribadi lepas pribadi Nah, gitu ketika kan. mendapat kepenuhan Nah, roh kan. Tapi Tuhan gini roh. Om ingin tutup dulu yang tadi gini. Hal yang paling penting yang perlu kita ketahui bahwa yang paling terpenting dalam kehidupan kita ketika kita punya Roh Kudus itu yang akan terus membawa kehidupan kita kepada kesempurnaan. Iya, kebenaran ya. Iya, kebenaran dan kesempurnaan. Betul. Karena saya mau bilang begini, orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu tidak serta-merta hidupnya langsung jadi sempurna. Nah, Ya, itu tadi. itu Tadi yang kan udah yang proses. Iya. Nggak bisa. Tadi udah bilang ya nggak. Jadi Roh Kudus itu lebih senang memproses kehidupan kita tadi bilang, memproses kehidupan kita menjadi lebih baik. Ya itu ya tadi. Iya. Itu Iya. dia. Sampai kita bisa melakukan 99-nya itu. Nah, Iya. itu dia. Jadi jangan tertarik pada manifestasinya. Oke. Jangan dulu tertarik pada kalau lihat orang nangis-nangis, teriak-teriak. Sorry ya, bahasa roh. Kita jadi seolah-olah pengen jadi gitu. Kalau Tuhan, Atau kita tidak merasa bahwa kita belum sudah jadi dipenuhi kita Roh merasa Kudus. hampa. Ya, kalau belum seperti itu. jangan tertarik ke situ. Jadi kalau misalkan kita mengajak jemaat yang misalkan ya ini isu umum, saya belum berbahasa roh, dia jadi pundung nggak mau ke gereja, nggak mau ikut doa, nggak bisa. Jangan tertarik ke hal itu. Bangun aja hubungan dengan Iya. Tuhan, maka roh itu yang akan memberikan karunia kepada kita secara masing-masing. Iya, sesuai dengan kemauan roh itu. Iya, Ya, gitu ya, loh. roh Ya, itu, jadi betul. kalau yang belum bisa bahasa roh belum tentu belum dipenuhi Roh Kudus. Iya. Dan belum tentu karunianya adalah berbicara bahasa roh. Iya. Bukan berarti yang populer itu yang menjadi sampel utamanya. Iya, enggak. Bukan berarti itu yang karena itu populer itu jadi sampel utama. Baca Alkitab makanya gitu. Tetapi yang harus kita pahami itu adalah kan berdasar dari Alkitab tuh Alkitab. ngomong apa. Nah ya soal itu. Iya. Tadi kan Iya. semua itu sebenarnya Ya. landasan Alkitab Ya, tadi. ya, Buah landasan Alkitab, roh. buah Ya. roh. Kasih. Dan kita pastinya kalau ketika kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita bisa memiliki hikmat. Ya, Ya. karena dunia ini tuh menawarkan banyak hal, ya kan? Tapi yang paling
Tuhan bisa berikan melewati hal-hal apa artinya di luar hal tersebut adalah hikmat. Iya. Dan yang pasti juga kita dipimpin, kalau bicara tuntunan, dari banyak hal kita bisa mengerti bahwa itu adalah kehendak Tuhan terhadap hidup kita. Iya. Ya, baik dari firman Tuhan, mendengarkan khotbah, dari apapun itu. Iya. Makanya seperti dikatakan di Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 19 ya. 16. Yohanes 16 16. Oh, ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu didengarnya. Itulah yang dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya gitu. Jadi itulah tuntunan kita ketika kita dipenuhi oleh Kudus. Iya, yang pasti gini Mik, yang pasti satu kesimpulan kalau dari saya ya. Peranan Roh Kudus ini sangat penting buat kita. Iya. Menghadapi dunia yang semakin bergejolak. Jadi saya pikir kalau kita lebih berhasrat memiliki Roh Kudus hanya karena berbahasa roh, kayaknya keliru deh. Tapi kalau ada orang yang begitu, Iya. tapi saya mengajak kita berhasrat untuk memiliki Roh Kudus supaya dia menjadi pribadi yang menetap dalam diri kita, sehingga ketika kita menghadapi banyak gejolak dalam hidup ini, kita sudah punya kekuatan. Betul. Dengan kuasa Roh Kudus itu. Oke. Ketika kita punya Roh Kudus, kita punya power dan Iya. punya kuasa untuk menghadapi segala sesuatu. Jadi bukan lagi kepada hal-hal yang sifatnya manifestasi tadi. Sebenarnya manifestasi itu juga atau karunia-karunia misalnya berbahasa roh, Ya, penting. karunia menyembuhkan, karunia menerjemahkan bahasa roh gitu. Iya, Terus karunia juga untuk mendapat pengetahuan, karunia iman itu penting, itu betul, penting. betul. Tapi khususnya untuk yang mujizat-mujizat itu tidak semua orang diizinkan Tuhan Iya, untuk mendapat alami. ya. Iya. Tapi kalau karunia iman yang teguh gitu, itu pasti akan dialami Iya, kalau betul. orang-orang. Satu hal yang pasti adalah semua orang itu diizinkan Tuhan untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Oh Pasti. iya Pasti, itu kalau itu. pasti. Nggak Ada mungkin nggak. waktunya bahwa setiap orang itu akan diizinkan ketika orang itu betul-betul meminta. Betul-betul Iya. meminta. Iya. Iya gitu. Jadi untuk saudara sekalian semua, kalau dari tadi kita berbicara soal hal ini gitu ya, saya menghimbau kepada kita semua untuk jangan lagi kita anti atau bahkan takut untuk meminta kepenuhan Roh Kudus. Sebab Atau malah males gitu. atau malah males gitu. Karena kepenuhan Roh Kudus, saat kita meminta kepenuhan Roh Kudus, meminta agar Roh itu memenuhi hati kita, itu tuh kita memulai sebuah proses yang sangat baik untuk semakin hari ke hari itu menjadi serupa dengan Kristus dengan cara melakukan 9 unsur buah roh itu. Jadi roh itu membantu saudara untuk terus berubah menjadi bisa melakukan ke-9-9-nya. Dan itu adalah proses yang harus kita semua sebagai orang-orang Kristen itu harus alami dan harus kita minta agar roh itu memenuhi kita. Iya. Jadi saudara, untuk saudara-saudara sekalian yang menyaksikan ngobrol kita pada hari ini, ada pengumuman yaitu kita akan mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus. Itu di tanggal berapa, Mas? 7 dan tanggal 8. 7 dan tanggal 8 Juni. Nah, kalau tanggal 7 itu hari Sabtu jam berapa? Jam 6 sore. Jam 6 sore di tempat ini di Gereja Keluarga Tabernakel Jalan Sumatera nomor 9 lantai 3 Bandung. Kemudian hari Minggunya juga itu jam 9. Ibadah pagi, jam Ibadah 9. pagi jam 9. Nah, jadi di ibadah itu kita datang tujuannya adalah untuk pribadi saudara. Bukan untuk kita, bukan. Tapi untuk pribadi saudara apa? Meminta kepenuhan Roh Kudus, meminta baptisan Roh Kudus bagi yang belum menerima baptisan Roh Kudus. Agar apa? Agar kehidupan saudara semakin mengalami proses disempurnakan ke arah melakukan 9 buah roh tadi. Karakter ya? Karakternya saudara bisa Seperti diubahkan. Kristus. Karakter saudara bisa seperti Kristus dan bahkan nantinya akan diberikan hikmat, diberikan juga keberanian untuk menceritakan Tuhan Yesus ke semua orang. Nah, karena itu saudara, kalau misalnya ngobrol ini memberkati saudara, jangan lupa klik like-nya, kemudian juga share ke video-video ke orang-orang lain yang harus menonton video ini. Mungkin ada di antara orang-orang lain yang masih bingung tentang bagaimana pengalaman Roh Kudus, bagaimana tentang baptisan Roh Kudus. Nah, itu bisa tolong di-sharekan kepada mereka.
Dan juga jangan lupa subscribe dan nyalain notification bell biar nggak ketinggalan video-video ngobrol selanjutnya. Kalau gitu, video ngobrol kita cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom. Shalom.